Selamat siang, terima kasih Suci. Topik selanjutnya agak-agak sedikit berat, tapi menjadi hal yang menarik karena kalau ini positif itu baik buat kita semua. Kan kita semua sudah lama mendengar hal-hal yang negatif. Nah sekarang kita cek apakah hal positif itu sudah tiba. Nah, kan seperti kita tahu bahwa pandemi membuat kita susah beraktivitas, susah ke kantor. Nah sekarang kita sudah bisa ke mall, bisa berbelanja, bisa ke Sogo. Nah siapa yang suka belanja di Sogo dan grupnya MAP, nanti akan ada narasumber kita. Selain itu, tapi di satu sisi juga kita mengalami ancaman dari dunia global seperti perang, kenaikan suku bunga, kenaikan inflasi, dan lainnya. Nah, walaupun di Q1 Indonesia ekonomi sudah 5% kembali, sudah balik ke pra-pandemi, pertanyaannya apakah bisa sustain? Nah, untuk itu saya akan memanggil dua narasumber yang sangat istimewa, yang satu ekonom, yang satu pelaku bisnis. Yang satu dari sisi makro, yang satu dari sisi mikro. Dan dari sisi mikro ini diwakili oleh dunia retail, dunia yang tidak akan berbohong lah. Karena kalau misalnya kita lihat perekonomian melambat, mal-mal, toko belanja sepi semua nih. Nah ini benar-benar adalah pemimpin dari sebuah perusahaan retail yang tidak diragukan lagi. Dia adalah Handaka Sentosa, CEO Sogo Indonesia dan juga Ketua Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO dan juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Merek Global Indonesia. Silakan Pak Handaka. Oke, yang kedua dia adalah Head of Mandiri Institute, lebih dari 15 tahun menjadi ekonom, PhD from University of Kentucky, Amerika Serikat. Mas Teguh Yudo Wicaksono, silakan Mas. Oke, biar nggak ngantuk, nanti saya akan buka pertanyaan ke audiens dan akan ada kenang-kenangan lah dari Fortune Indonesia. Jadi teman-teman di sini mendapatkan ilmu, pengetahuan, insight, dan juga kenang-kenangan. Jadi jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan nanti. Oke, Mas Teguh, kita mulai dulu dari sisi makro ya Mas ya. Ya Pak ya, Handaka, habis itu baru kita dari sisi mikro. Dari sisi ekonom Mas. Kalau Anda melihat bahwa perekonomian Indonesia itu sudah kembali ke 5% Mas. Pertanyaannya Anda optimis, World Bank pun memprediksi kurang lebih juga di angka 5%. Nah kalau dari Mandiri Institute sendiri akan lebih baik atau lebih buruk Mas? Ya terima kasih Mas Hendra. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih untuk undangannya. Jadi kalau bicara mengenai pemulihan ekonomi ya sebetulnya kalau kita sedikit flashback 2021 itu sebetulnya momentum pemulihan yang cukup solid tetapi memang unexpected kita diserang dengan Delta ya sehingga kemudian kita kehilangan momentum itu. Dan kemudian sekarang masuk di 2022. Jadi apa yang bisa kita lihat dan apa yang bisa kami share sebetulnya kami di Bank Mandiri memiliki satu database yang cukup kaya jadi kita monitor konsumsi masyarakat, karena tentu saja konsumsi itu kan sekitar 56% dari PDB kita. Dan apa yang terjadi dalam minggu yang lalu, kita menemukan bahwa konsumsi spending masyarakat itu mencapai tertinggi selama 2 tahun pandemi. Jadi kita bisa katakan bahwa memang dari sisi konsumsi, spending kita sudah balik lagi seperti sebelum pandemi. Jadi sudah mencapai yang cukup tinggi ya. Jadi kalau bisa saya kutip adalah frekuensi, jadi banyak orang spending itu udah di level 179,4, artinya 79,4% lebih tinggi dibandingkan dengan Januari 2020. Jadi sudah balik lagi. Kemudian tentu saja kita
terkait dengan tadi store dan fashion juga itu juga konsumsinya sharingnya juga semakin tinggi, besar, itu indikasi bagaimana ekonomi sudah pulih. Dan kalau kita flashback sedikit terkait dengan produksi, juga tadi Pak Boy juga cerita bagaimana komoditas juga naik ya. CPO, harga CPO, kemudian batu bara juga tumbuh tinggi yang kemudian transmisinya ke dalam konsumsi masyarakat juga besar gitu. Terutama untuk daerah-daerah yang memang menghasilkan komoditas. Jadi sekarang kita lihatnya trennya pertumbuhan tidak lagi di Jawa tapi sudah mulai menyebar keluar Jawa. Jadi itu satu tren yang cukup baik. Dan yang terakhir terkait dengan indikator pemulihan ekonomi, kalau kita lihat kemarin gitu kan, ekspor kita kan cukup tinggi ya. Trade balance kita itu mencapai 7,56 miliar US dollar. Itu tertinggi sepanjang masa. Jadi faktor pendorong terbesar memang dari kenaikan harga komoditas. Jadi kalau ditanyakan optimis, tentu saja optimis karena kita akan kita lihat indikator cukup solid. Cuma memang nanti kita bisa diskusi terkait dengan faktor resiko ya yang kami melihatnya ada downside risk-nya. Mungkin itu Mas Indra. Nah, mumpung dipancing-pancing resiko Mas. Apa resikonya Mas? Jadi langsung, faktor risikonya itu sebetulnya banyak ya. Jadi mungkin kalau saya boleh summarize ini kalau mudahnya mungkin untuk kita ingat adalah ada 3F dan 3C. Jadi pertama adalah tentu saja C yang pertama adalah COVID. Walaupun kita tahu kasus penularan COVID turun drastis setelah Omikron, tetapi pengetahuan kita mengenai virus ini sangat masih jauh dari sempurna ya. Kita tidak tahu waktu itu Delta, kemudian juga Omikron. Dan faktor dari COVID ini adalah jangka panjang ya sebetulnya. Jadi kalau kita ingat 2020, 2021 banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan itu meninggalkan scarring efek yang cukup panjang. Terus kemudian anak-anak sekolah secara online gitu walaupun itu sesuatu yang baik gitu ya. Tetapi kadangkala dalam fase development dari 4 sampai 6 tahun, interaksi dengan temannya itu adalah faktor yang penting, istilahnya golden age gitu ya. Nah itu adalah faktor dari C yang pertama, COVID. C yang kedua adalah China. Jadi kalau kita lihat, China masih menerapkan zero COVID policy, dan ini implikasinya nanti ke supply chain yang kalau kita lihat sendiri kan terhambat ya. Dan ini yang kemudian lari ke kenaikan harga-harga global, termasuk juga sebetulnya komoditas. Jadi itu adalah faktor resiko C yang kedua. Dan yang ketiga adalah konflik. Kita tahu ada perang Rusia-Ukraine gitu, walaupun secara impact langsung ke Indonesia sebetulnya relatif minimal. Karena Rusia itu sendiri kan sebetulnya trading partner yang urutan ke-23 ya. Kemudian Ukraine itu 44. Jadi secara efek langsung mungkin nggak terlihat. Tetapi kalau kita lihat ekonomi itu kan seperti bejana berhubungan ya. Jadi mungkin tidak ada direct impact, tapi impactnya dari Cina, dari Amerika, kemudian juga Eropa bisa ada ke Indonesia. Jadi itu 3C yang perlu kita cermati. Kemudian masuk ke F. F yang pertama adalah yang kalau saya lihat adalah fuel ya. BBM, oil di satu sisi memang harga minyak naik, tentu saja tadi dampak dari konflik yang memang ada untuk APBN ada dua sisi sebetulnya, karena ada sisi yang diuntungkan tetapi juga beban subsidi yang semakin besar. Mau nggak mau pemerintah akan menghadapi resiko mau nggak mau harus menaikkan BBM dan ini untuk konsolidasi fiskal karena biar bagaimanapun nanti terpengaruh ke dalam SBN kita ya. Nah itu yang fuel. Kemudian berikutnya yang kita lihat adalah F yang kedua, food. Jadi makanan. Kalau kita lihat ini juga ada kaitannya tadi dengan konflik. Food yang kita lihat trennya adalah negara-negara setelah konflik, karena dua negara Rusia dan Ukraine ini termasuk eksportir wheat yang cukup besar. Tapi yang juga dilakukan misalnya yang terkait dengan food adalah Cina itu melarang ekspor fertilizer. Itu satu. Kemudian India baru-baru ini juga melarang ekspor wheat. Dan sebetulnya kita juga sih masuk larangan CPO gitu loh. Nah ini yang kalau kita lihat patternnya sebetulnya waktu di 2020 kalau kita ingat setiap negara itu melarang ekspor dari peralatan kesehatan. Nah itu yang justru
ketika dunia membutuhkan kerjasama global, yang terjadi adalah kita berpikir secara individual. Nah ini yang agak berbahaya dan perlu kita cermati. So far memang kalau kita lihat dari sisi misalnya konsumsi main staple kita, beras gitu ya, memang harganya masih stabil. Tapi kalau kita lihat wheat dan sebagainya itu sudah mulai tinggi. Dan F yang terakhir tadi sudah disinggung sama Mas Hendra adalah fat rate ya. Jadi karena memang stimulus di Amerika cukup besar, Amerika memberikan stimulus sekitar 1,9 triliun atau 25% dari GDP-nya, itu tiba-tiba mendorong demand lebih cepat daripada supply-nya. Karena itu inflasi naik dan mau nggak mau fat rate akan dinaikkan. Jadi awal Mei kita lihat 50 basis poin, sekarang fat rate sekitar 0,75 hingga 1 dan impact-nya tentu saja nanti ke pasar keuangan di Indonesia. Jadi kira-kira itu 3C, 3F yang perlu kita cermati dalam tahun ini dan downside risk untuk ekonomi kita. Oke, terima kasih Mas Teguh. Pak Handaka sudah 4 tahun di dunia retail Pak. Nah kalau misalnya kita melihat perkembangan mall yang sempat sepi, pusat perbelanjaan yang ya bagai kuburan lah Pak. Nah sekarang sudah kembali perlahan-lahan. Apakah benar bahwa sekarang dunia retail itu udah kembali normal Pak? Mungkin dari Pak Handaka yang bisa cerita yang membawai banyak retail internasional Pak. Iya, kalau kita lihat sebetulnya masa pandemi ini belum pernah kita alamin Pak ya. Dan teori-teori gimana mengatasin juga kita terus terang belum pernah belajar. Namun kalau kita lihat memang dalam 2 tahun ini satu pukulan yang sangat berat untuk retail. Bayangkan aja kita kena 2 kali masa tutup mall dan seluruh retail di tahun 2020 Maret hingga Juni, kemudian di Juli Agustus di 2021. Nah, di situ memang sangat sulit buat kita, walaupun di situ terlihat ada tren kenaikan dalam online sales, tetapi tetap tidak bisa mengcover segala sesuatu yang harus kita keluarkan. Dan keadaan saat sekarang ini dengan adanya mulai tumbuh, tentunya kita harus mengantisipasi dengan satu tindakan yang lebih. Entah itu sangat aktif di komunikasi, entah dengan digital ataupun dengan brick and mortar shop, kita tingkatkan sales kita. Nah itu yang terus kita tekankan kepada karyawan sehingga tim ini bekerja lebih ekstra dan terus berusaha untuk bisa naik di dalam penjualan. Dan memang tadi disampaikan tentunya memang penjualan ataupun belanja di kuartal pertama ini sangat lebih tinggi. Sangat lebih tinggi Pak ya. Pak tapi kan meskipun daya beli mulai kembali pulih Pak. Ya ada aja lah halangan ya Pak dalam dunia berbisnis. Misalnya PPN yang naik sebentar lagi, impact-nya apa Pak? Baru mau naik tiba-tiba ada aturan dikit-dikit. Ya kalau bicara tentang aturan-aturan yang pemerintah sampaikan memang sebetulnya cukup pusing Pak. Tapi memang pemerintah ini yang membuat kebijaksanaan yang mau tidak mau, suka enggak suka kita harus lakukan. Walaupun sebagai pelaku usaha kami sudah memberikan masukan. Bayangkan VAT di Singapura aja 7% dengan income per kapita segitu besar. Di Malaysia 6%. Di Indonesia PPN itu udah 10%. Ini naik katanya 1%, tapi sebenarnya bukan 1%. Coba bayangin kalau kita customer. Kita customer selama ini bayar beli barang ada unsur PPN-nya. Betul Pak. Ini naiknya 10% dari 10%. Jadi apa yang dikeluarkan ini, spend money-nya ini 10% Pak dari PPN. Nah memang hasilnya 1%, tapi kan effortnya untuk berbelanja jadi berkurang lagi. Namun gimana pun karena pemerintah terkesan membutuhkan dana untuk vaksin, untuk yang lain-lain, ya kita support aja. Dan buat peritel sebetulnya bukan masalah. Kenapa? Karena PPN itu yang bayar customer sebetulnya.
Yang kami kasihan sebenarnya customer-nya tadi gitu. Di mana mungkin sebagian masih ada yang dipotong gaji atau mungkin juga pendapatannya menurun, tapi ya harus tetap kita lakukan. Di mana sebenarnya menurut pelaku usaha kita tidak perlu naikkan PPN. Tetapi volume bisnis yang harus kita tingkatkan sehingga ujung-ujungnya PPN itu disetorkan ke pemerintah lebih lagi. Karena kalau kita bicara tentang retail, tentang mall, itu sebetulnya kita mesti lihat secara detail. Karena selalu istilah kami itu retail is detail. Betul Pak. Bayangin kalau kita menyewa toko 300 meter persegi, oke, lumayan. Tapi kalau kita nyewanya kayak dep store, 10.000 meter persegi. Atau malahan kalau Suku Plaza Senen di atas 20.000 meter persegi. Setiap 1 meter persegi yang kita injak, itu kita membayar PPN kepada pemerintah. Sebelum tarif naik 10%. Kemudian dari sewa yang kita bayarkan ataupun servis charge yang kita bayarkan, kita itu potong 10% sebagai PPh final, kita setor ke pemerintah. Bayangkan gak ikut apa-apa udah dapat 20%. Sekarang dapat 22% gitu. Ya itu yang sebenarnya retail sudah berbuat untuk pemerintah. Tapi ya kita mencobalah untuk mensukseskan. Hanya saja kami khawatir ya sekarang ini terlihat bahwa PPN yang dibayar itu naik. Tapi kan itu ada dari PPN yang lain-lain Pak ya. Sebenarnya dari retail sendiri kita tetap menyarankan sebenarnya nggak naik. Tapi pemerintah akhirnya naik. Oke. Nah kalau dari Mas Teguh sendiri kira-kira apakah ini akan langsung mengerem atau enggak sih Mas? Langsung mempengaruhi daya beli atau tidak? Dengan kenaikan PPN ini. Ya jadi mungkin karena kebijakan PPN ini sendiri kan bagian dari konsolidasi fiskal pemerintah ya. Betul. Memang di satu sisi pemerintah perlu target untuk mengejar defisit 3% di tahun 2023 dan itu yang salah satunya juga amanah dari Undang-Undang HPP ya. Adalah kenaikan PPN. Tapi mungkin saya sedikit cerita bahwa ketika 2020 ketika COVID kelompok terutama menengah bawah ya ini squeeze sebetulnya income-nya. Jadi kalau kita bicara income dari 10% termiskin hingga 10% terkaya, nah yang 10% termiskin hingga 24% itu kan ada BLT ya, jadi ada buffer. Betul. Tapi yang 50, 60, 70 ketika ekonomi krisis, ini yang kehilangan pekerjaan tetapi mereka tidak berhak. Jadi itu yang ketika di 2019-2020 mereka mengalami tekanan. 2020-2021 mereka mencoba recover. Tapi kalau kita lihat dari data bahwa kelompok lower middle ya, menengah bawah ini sebetulnya pertumbuhan dari pendapatan mereka masih di bawah rata-rata nasional. Nah sekarang bicara mengenai PPN. Nah kalau bicara mengenai PPN adalah kan sebetulnya ada yang barang-barang dikecualikan dari PPN. Tapi sayangnya retail enggak Pak ya, harus bayar PPN gitu ya. Nah barang-barang dikecualikan ini adalah banyak yang dikonsumsi oleh masyarakat 10-40%. Jadi beban PPN dari kelompok 40% terbawah kecil plus mereka dapat buffer. Kemudian 50-70 lagi-lagi mereka tadi income-nya tumbuh masih di bawah rata-rata. Tapi juga konsumsi mereka adalah di vendor-vendor ataupun di sektor-sektor yang memang dikenakan PPN. Jadi memang bebannya cukup besar gitu loh. Nah tentu saja kan persoalannya adalah karena PPN sudah dinaikkan gitu ya. Betul. Pertanyaannya adalah bagaimana memaintain atau memanage mereka yang terutama 50-70% kelompok pengeluarannya gitu ya. Nah proposal yang pernah kita coba diskusikan adalah apakah memungkinkan. Misalnya mungkin bantuan sosial ini disupport. Jadi tambahan dari PPN 1% tersebut, kemudian sebagian disupport untuk yang 50-70%. Harapannya tentu saja masih ada net untuk penerimaan pemerintah, tetapi dari sisi income mereka yang di kelas menengah bawah ini masih terjaga. Jadi mungkin itu yang coba ya semacam win-win solution mungkin ya, seperti itu. Second best choice lah. Usulannya diterima, ditolak? Ya nggak tahu. Kita diskusi waktu itu dengan teman-teman dari BKF dan juga kalau nggak salah kan terakhir Kemenko kan ada ide mengenai bantuan subsidi upah ya, tapi saya kurang tahu apakah kemudian terrealisasi ya.
perpanjangannya. Karena memang kalau BSU itu kan di antara mereka yang 50 hingga 70%. Oke. Mas, tapi kalau kita bicara mengenai simpanan Mas, simpanan di bank itu DPK itu setiap bulan itu naik sekitar kurang 7-8%. Padahal di satu sisi kredit itu ya cuma pertumbuhan 4-5% kalau kita bandingin year on year. Artinya orang-orang ini males belanja atau ini kayaknya menengah ke atas nih Mas. Mungkin sebagian besar ada di sini Mas. Mungkin disuruh belanja atau gimana. Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau di sektor perbankan likuiditas masih ample ya, artinya memang masih banyak yang menabung. Tetapi yang tren menarik adalah mereka yang memiliki tabungan di atas 5 miliar, pertumbuhannya makin lama makin turun karena mereka mulai spending. Betul. Nah, faktor apa yang menyebabkan mereka mulai spending? Sebetulnya kalau kita amati, karena kita punya data Mandiri Spending Index yang kita tracking hingga mingguan, itu adalah mobilitas. Jadi ketika ada restriksi mobilitas, spending dari kelompok menengah atas ini langsung drop. Jadi sebetulnya mereka sangat sensitif terhadap restriksi mobilitas. Karena itu ketika mobilitas itu dilonggarkan, kita bisa lihat misalnya mulai banyak masyarakat belanja di mall, datang ke restoran dan sebagainya. Nah mungkin kasusnya akan berbeda dengan mereka yang menengah bawah tadi, hingga bawah ya, karena mereka dari sisi demand-nya, dari sisi income-nya yang memang terkendala. Tapi menengah atas kalau kita lihat sekarang sudah mulai recover, spending sudah mulai balik lagi ke normal. Ya. Nah Pak Handaka sendiri merasakan nggak Pak istilahnya kayak apa ya, revenge spending Pak. Jadi maksudnya dalam arti masyarakat sebelumnya tidak bisa berbelanja, terus tiba-tiba mereka diberikan kebebasan untuk beraktivitas, yang biasanya mungkin belanja di mall sehari 1 juta jadi 5 juta Pak, haus untuk menghabiskan uang Pak. Merasakan itu enggak Pak dalam kinerja, mungkin dalam kinerja Sogo, MAP dan anak usaha yang lain? Kalau kita lihat dan amatin dan juga dari hasil sales ya, memang kenaikan berbelanja sangat terasa. Tapi sebetulnya yang seperti tadi saya sampaikan, lebih baik bagaimana kita mengusahakan agar hasil penjualan ini lebih tinggi lagi. Tadi dibilang likuiditas sangat tinggi. Apakah mereka tidak berbelanja, ataukah mereka tidak ada kesempatan berbelanja, ataukah tidak ada barang yang dibeli, itu tentunya banyak hal. Oleh karenanya, memang sebaiknya kita menyediakan semua barang yang ada dan dibutuhkan. Terutama untuk kalangan menengah ke atas yang mampu ke luar negeri. Sehingga mereka tidak perlu berbelanja ke luar negeri tetapi berbelanjanya ke Indonesia. Itu yang harusnya ditingkatkan oleh pemerintah sehingga benar-benar bukan hanya teori jangan impor seperti itu. Tetapi masyarakat kita malah berbelanja ke luar negeri pulangnya 7 koper masuk ke Indonesia pakai calling dulu, saya mau datang 7 koper ya, udah nggak diperiksa. Lah itu kan merugikan kita, padahal kalau barang itu diimpor secara resmi, ke satu bayar biaya masuk, kedua bayar PPN import, ketiga bayar PPH import, keempat bayar surveyor, dan kemudian setelah masuk waktu dijual di toko, bayar lagi PPN retail, tokonya kalau banyak bayar lagi PPN rental dan lain-lain lah. Itu yang sebetulnya pemikirannya agak jauh, tapi pemerintah mestinya melihat lebih ke arah itu. Sediakan semua barang kebutuhan yang ada, baik untuk orang asing ataupun untuk orang lokal, terutama yang menengah ke atas ini. Jangan sampai mereka berbelanja sendiri ke luar negeri atau malah lewat just tip. Sekarang ada nih jasa penitipan. Betul Pak. Khusus mau produk dari Korea, khusus mau produk dari Jepang atau dari Amerika. Malah ada satu yang saya lihat semua produk dari semua negara dia buka. Mulai dari makanan sampai luxurious goods. Nah, ini yang harusnya bagaimana kita pacu, udah kelihatan kok data di bank, uang banyak nggak digunakan. Betul. Harusnya kita gunakan, kenapa? Saya bicara gini, dari data terlihat konsumsi domestik ini yang secara persentage sangat tinggi mendukung drive pertumbuhan ekonomi negara kita. Betul Pak. Nah ini yang harusnya terus digunakan. Betul, apalagi konsumsi kita terhadap perekonomian 70% kontribusinya betul PDB. Tapi memang mengalami itu Pak ya Bapak sebagai pemain itu kendala artinya pasokan itu akan menjadi sebuah permasalahan ya Pak ya. Pasokan
mendatangkan barang dari luar ke Indonesia, padahal di satu sisi di pasar sendiri ada permintaan gitu Pak ya. Ya, karena itu Pak, sebetulnya kalau kita bicara ini ya Pak Indra, retail. Retail itu kita bukan agen dari suatu negara atau dari mana, tetapi kita ini membawa barang yang ada pembelinya. Jadi minat dari customer itu yang kita perlu siapkan, sediakan. Kita lihat aja antara online dengan offline. Ya. Memang kalau kita lihat sekarang tren itu menuju ke online. Betul. Tapi walaupun saat ini naik 10 kali lipat online ini dengan adanya pandemi, tapi in total itu dari compare dengan keseluruhan sales itu rata-rata antara 5 sampai 8% tergantung dari masing-masing perusahaan. Jadi mestinya lebih sangat kecil dibanding dengan brick and mortar shop. Dan kita lihat Amazon malahan juga buka toko, bukan hanya melayani online. Jadi memang ada kebutuhan masyarakat di dalam bersosialisasi, di dalam kebutuhan bertemu dengan orang gitu. Ya, baik Kak. Oke, ada pertanyaan dari para audiens. Saya buka 3 pertanyaan. Belum ada? Iya, oke. Mas Yudo, kalau misalnya kita bicara mengenai suku bunga Mas. Sebenarnya tadi saya pagi-pagi berdiskusi dengan Pak Sunarso, dengan Mas Purbaya, bahwa sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran lah yang terlalu berlebihan tentang kenaikan suku bunga. Padahal banyak yang memproyeksikan bahwa ketidaknya akan ada kenaikan sekitar 50 sampai 100 basis poin di US. Yang biasanya ini akan diikuti gitu Mas. Artinya kalau misal 0,75, 1,75 sekarang 3,5 artinya interest differentiate kita tuh hanya sekitar 1,75. Apakah itu artinya Bank Indonesia cepat atau akan lambat akan menaikkan 7 days repo rate ya Mas? Iya, jadi kalau kita lihat statement dari Gubernur Bank Indonesia ya dan juga Dewan Gubernur Bank Indonesia memang pertama mereka kan data dependent, artinya mereka akan melihat data-data yang masuk dalam artian inflasi dan juga exchange rate. Nah ini yang menarik terkait dengan exchange rate. Jadi walaupun memang Fed rate menaikkan tingkat suku bunga bulan Mei ini, terus kemudian dolar sempat melemah ya dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tapi kalau kita lihat di sisi yang bersamaan ekspor juga tumbuh tinggi gitu loh. Jadi penerimaan untuk dolar kita juga besar. Jadi mungkin itu yang kami menduga bahwa mungkin BI tidak akan segera untuk menaikkan tingkat suku bunga. Mungkin kalaupun dilakukan, mungkin akan dilakukan di semester yang kedua. Dan tentu saja mengamati perkembangan dari tadi fuel dari BBM. Apakah rencana pemerintah untuk menaikkan Pertalite akan dilakukan atau enggak. Nah itu yang akan kelihatan. Tapi kalau kita lihat statement terakhir kan mereka melihat bahwa inflasi akan slow down. Artinya terakhir kan sekitar bulan lalu agak naik kan 3,47% ya. Kemudian diperkirakan akan turun berarti ya memang tendensi untuk menaikkan suku bunga dari BI mungkin akan tertahan. Tapi kita mungkin proyeksikan di semester kedua Mas Indra. Semester kedua baru akan terjadi ya. Iya kemungkinan. Tapi kenaikan suku bunga yang cukup banyak ya Mas ya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai di tahun 2018 itu akan berimpact juga terhadap kredit perumahan mereka, terus kredit-kredit yang lain, pembayaran segala macam. Apakah isinya resesi dalam perekonomian di US itu akan terjadi ya Mas ya? Artinya mereka benar-benar menyetop namanya perekonomian dengan adanya kenaikan suku bunga? Iya, jadi kalau di US agak unik sebetulnya. Jadi kalau di US itu kan inflasi tinggi, tetapi unemployment rendah. Jadi orang mencari pekerja sangat sulit gitu loh. Bahkan dalam sejarahnya vacancy ratio-nya itu sekitar 1,7. Artinya sekarang mencari pekerja lebih sulit gitu loh di US. Ini kasusnya agak berbeda di sekitar tahun 1970-an, stagflasi dan sebagainya di mana unemployment tinggi, inflasi juga tinggi. Tetapi kalau dilihat tren, jadi ada satu akademisi di Amerika melihat bahwa proses istilahnya kan
ekonomi panas, kemudian mereka mencoba soft landing gitu, dan apakah US akan soft landing dengan kenaikan suku bunga, kelihatannya agak sulit gitu ya, kelihatannya agak sulit. Jadi memang akan mau tidak mau akan mengalami resesi. Nah tapi mungkin buat kita kira-kira dampaknya seperti apa? Pertama tentu saja Amerika kan ekonomi terbesar di dunia dan ekspor kita ke Amerika juga cukup besar. Jadi mungkin itu impact yang langsung cukup signifikan. Tapi kedua juga kita juga banyak ekspor ke Cina. Jadi kita mengamati dua, Amerika dan Cina, polisinya seperti apa. Kemudian faktor yang kedua ini ada blessing in disguise juga dalam hal komoditi. Jadi di satu sisi memang konflik menciptakan ketidakpastian, tetapi di sisi yang lain sebetulnya komoditi price kita langsung naik tinggi kan. Misalnya minyak sudah sempat menyentuh 128 US per barrel, CPO tumbuh kalau nggak salah 28%, coal sampai dengan 124%, dan krisis energi di Eropa tentu saja mendrive up batu bara gitu, dan itu juga penerimaan dolar yang cukup besar, sehingga kita melihat mungkin akan mix impactnya kalaupun Fed rate dinaikkan gitu ya. Tetapi memang BI akan tentu saja mempertahankan tadi yang disampaikan interest diferensial, jadi lebih ke arah sana. Oke, tapi kemungkinan gejolak dalam rupiah sangat terjadi ya Mas ya? Gimana? Sorry. Gejolak dalam nilai tukar rupiah terhadap US dollar pasti akan terjadi. Mungkin dalam jangka pendek ya, tetapi kalau kita lihat ya, ini juga yang menarik bahwa kepemilikan asing di bond kalau kita bandingkan 2013 ketika taper tantrum dengan sekarang itu jauh berkurang. Jadi 2013 itu sekitar mungkin 30 sampai 35% ya, sekarang itu kan sudah turun drastis kepemilikan asing. Jadi kalaupun ada shock modal balik lagi ke Amerika, kelihatannya tidak sebesar yang terjadi di tahun 2013. Oke. Nah Pak Handaka, shock dalam nilai tukar rupiah terhadap dolar itu sampai seberapa besar impactnya sih Pak? Maksudnya jika terjadi fluktuasi dalam sebulan apakah sudah langsung berdampak terhadap penjualan import dari barang retail Pak? Sebetulnya kalau kita lihat fluktuasi nilai tukar tidak begitu berarti bagi bidang retail. Kenapa? Karena ya di dalam retail ini kan combine antara produk-produk lokal dalam negeri dan produk-produk import. Jadi sebetulnya kayak seperti department store di Sogo itu sebetulnya yang dibilang import juga nggak banyak gitu. Kemudian juga antara stok yang ada. Di dalam stok yang ada ini kita biasanya punya stok sampai 6 bulan. Daripada berat untuk customer, biasanya kalau terjadi adanya kenaikan, kami bertahan dengan harga lama. Hingga nanti suatu ketika pulih lagi, baru kita mendatangkan produk-produk baru. Jadi sebenarnya kurang begitu berefek. Namun yang kami sarankan sebetulnya adalah bagaimana meningkatkan volume transaksi atau sales tadi. Kenapa? Karena tadi yang saya sampaikan, konsumsi domestik ini drive ke arah pertumbuhan ekonomi sangat bagus. Betul. Kalau salesnya di retail naik, kita tuh order kepada pasokan, menjahit fashion lagi, menjahit yang lain-lain. Kemudian pemasok tentunya akan membeli fabric, kain, membeli benang, membeli kancing, itu akan menyebabkan circle yang lebih besar lagi. Jadi lebih baik memperbesar volume daripada kita mempertentangkan PPN naik, barang lokal dan barang impor. Karena ini komplimen gitu. Dan kadang-kadang saya lihat pemerintah agak kurang fokus. Wah ini import. Padahal import itu ada dua. Import barang-barang generik seperti daging, seperti misalnya produk-produk beras. Ataupun baju yang tidak ada merek gitu. Jadi misalnya jilbab dijual di Tanah Abang 10.000, itu kan ketentuan itu yang harusnya dipotong gitu. Tapi motongnya malah import secara keseluruhan yang orang sudah biasa pakai merek, itu juga ikut-ikut terpotong, dipangkas gitu. Nah nanti kalau dia biasa memakai produk tertentu karena cuttingnya enak, nggak bisa dapat. Tentu ya yang tadi saya sampaikan awal, mereka ke Singapura, mereka ke Thailand, sekalian ke pantai, sekalian belanja. Ini yang akan nanti akan jangka panjangnya akan efek kepada kita. Padahal di kita populasi tadi besar. Yang Pak Boy Tohir sampaikan tinggi.
dan kemudian juga kalangan menengah ke atas juga banyak. Nah itu kita harusnya sediakan barang semua. Betul. Nah kalau di Sogo sendiri tadi Bapak bilang komposisi impor tidak terlalu banyak, berapa Pak? Boleh tahu Pak? 50-50? Sebetulnya import itu volumenya sangat kecil dibanding dengan lokal. Bisa 80-20. Tetapi karena terlihat ini wah selalu dilihat cantik ya, harganya mahal, terlihatnya seperti volumenya besar. Dan sebetulnya barang-barang import seperti contohnya aja Nike, Adidas, itu sudah diproduksi di Indonesia. Jadi pemerintah kadang-kadang nggak lihat diproduksi di Indonesia, dilihat importnya sekian loh, kok sekian. Padahal yang diekspor dari Indonesia lebih besar. Betul. Decathlon, itu dari Perancis. Betul. Kemarin saya juga ketemu dengan kedutaan Perancis. Ekspornya itu 3 kali dari volume importnya. Tapi dipermasalahkan importnya, pangkas importnya. Jadi kurang tahu saya datanya pakai apa. Padahal kan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan di satu badan nih, satu Menko. Baik Pak Andaka. Oke, ada pertanyaan untuk para audiens? Oke, Mas yang baju biru, silakan Mas. Bisa ke mic, ya. Ya, selamat siang. Pertanyaan saya untuk Pak Teguh. Apa menurut Bapak pandangan tentang redominasi nilai rupiah untuk perekonomian kita? Apakah udah siap atau gimana menurut Bapak untuk long term ya? Gitu. Terima kasih Pak. Maaf Mas, disebutkan nama dan perusahaannya. Oh iya, nama saya Felix Agustino, untuk perusahaan kita bergerak di bidang properti. Nama perusahaan kita Visi Pranaga gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Felix. Redenominasi rupiah. Salah, redenominasi rupiah, betul? Ya. Tentang digitalisasi, apa tentang redenominasi. Sebetulnya ini kan waktu itu pernah dicoba ya, didengungkan terkait redenominasi rupiah. Tapi kelihatannya seperti ini, bahwa memang ke depan arahnya memang sebetulnya baiknya ke arah sana ya, karena sebetulnya lebih ke arah efisiensi dalam space tadi ya. Maksud saya redenominasi kan dalam artian bahwa nilainya kan tetap sama, tetapi kalau kita bicara misalnya angka 3 ribuan dihilangkan, kira-kira seperti itu. Itu yang pernah didiskusikan di Bank Indonesia, dan memang arahnya ke sana. Cuma memang sulitnya begini, kita ini kan negaranya cukup luas ya, dan juga informasi juga terbatas. Nggak semuanya memiliki akses terhadap informasi seperti di perkotaan, sehingga kelihatannya Bank Indonesia cukup hati-hati kalau melakukan redenominasi. Jadi ingin kondisi ekonomi diinginkan stabil dulu, tidak ada ketidakpastian, baru kemudian akan di roll out policy yang terkait dengan redenominasi. Ini kan bukan revaluasi ya, jadi nilainya tetap sama, tetapi angka 3-nya gitu, kalau bicara 1000-nya hilang gitu kan. Kira-kira seperti itu. Memang itu pernah dalam diskusi sih dengan Bank Indonesia. Cuma memang dalam beberapa tahun belakangan ketidakpastian cukup tinggi sehingga akhirnya mereka menunda rencana tersebut. Bukan hal yang mendesak lah ya, kurang lebih ya. Apalagi dengan kondisi perekonomian seperti sekarang ini. Betul. Oke, Mas Felix nanti ke panitia ya untuk mendapatkan kenang-kenangan dari Fortune Indonesia. Ada lagi pertanyaan lain? Mumpung ada ekonom hebat kita dan orang yang sangat lapangan banget dari dunia retail. Oke, ada yang baju hijau. Silakan Mbak. Disebutkan nama dan perusahaannya apa, pertanyaannya ditujukan ke siapa. Oke, halo selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Bintang dari taptalk.io. Jadi perusahaan saya adalah sebuah perusahaan yang memang bergerak di digital komunikasi. Kita menyediakan sebuah tools untuk membantu UMKM dan juga bisnis retail dalam go digital.
Jadi mungkin pertanyaan saya ingin tujukan ke Pak Handaka ya Pak. Jadi tadi Pak Handaka sudah sempat sharing terkait dengan bagaimana Sogo berbisnis di masa pandemi ini dari offline lalu ke online atau digital. Nah itu mungkin dari Pak Handoko sendiri Pak Handaka sendiri boleh sharing kepada kami pengguna atau pemilik bisnis UMKM terkait dengan tips bagaimana cara kita untuk menjalankan sebuah bisnis dari offline ke online agar lebih berkembang lagi di era yang sekarang. Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih Bintang. Nah tuh Pak, minta tips untuk UMKM yang ingin berpindah dari offline ke online Pak. Minta tips dari Sogo Pak. Betul Bintang? Ya. Sebetulnya di dalam Sogo sendiri itu supplier bukan yang kelas atas tetapi juga UKM. Jadi kami combine. Kenapa? Karena tidak semuanya membeli produk-produk yang mahal. Dan di situ memang kita mix jadi satu dan sebetulnya kami sudah mendidik UKM di dalam untuk juga menjual melewatin Sogo ini tadi. Jadi Sogo kerjasama dengan misalnya Tokopedia atau kami sendiri punya Mapi Mall atau sekarang Map Club ya. Jadi dijual juga di situ. Yang jadi permasalahan sebetulnya adalah bagaimana UKM ini tetap bisa maintain menyediakan barang dari segi kuantitas jumlahnya sesuai dengan penjualan gitu. Jadi jangan sampai setiap bulan terjual 10. Tapi bulan ini karena karyawannya keluar hanya bisa supply 5. Jadi in term of sales revenue juga akan menurun. Kedua dari segi customer juga akan kecewa gitu karena mereka mau order tapi barangnya berkurang. Jadi sebetulnya kalau dalam segi penjualan ke arah online kami memang mengarahkan mereka untuk bersama-sama Sogo merubah dari offline tendensinya ke online. Hanya saja sebetulnya saat ini penjualan yang tertinggi bukan online lewat biasa tetapi lewat WhatsApp. WhatsApp Pak. Jadi penjualan WhatsApp ini sangat tinggi, melebihi dari online yang ada. Kenapa? Karena banyak sekali dari masyarakat yang sangat familiar dengan penggunaan WhatsApp, bisa WhatsApp dan kirim, dan kemudian dalam WhatsApp ini bisa komunikasi, bisa lihat barang, dia bisa video call, kita layanin. Sehingga Sogo sendiri punya WhatsApp sendiri, Seibu punya WhatsApp sendiri, Galeri Lafayette punya sendiri, Alun-alun punya sendiri. Jadi kami mempunyai beberapa depstore masing-masing WhatsApp-nya sendiri. Oke Bintang, tuh bisa belajar. Jadi WhatsApp sangat penting ya. WhatsApp for business ya Pak ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi terakhir sebelum saya bertanya. Ya silakan Mas yang baju biru, silakan. Selamat sore, perkenalkan nama saya Aufa Pratama dari TikTok Indonesia. Dan pertanyaan saya ini saya tujukan untuk kepada Pak Handaka. Berhubung TikTok sekarang ini sedang gempar untuk merambah ke dunia TikTok Shop. Jadi kita juga sedang bergerak di bidang e-commerce dan menurut saya retail ini challenge-nya terberat ada di bidang high-end brand. Di mana ketika kita masuk ke dunia e-commerce, penjualan yang sangat pesat itu terletak di local brand atau low-end brand. Tetapi banyak orang yang meninggalkan high-end brand karena seperti yang kita tahu bahwa orang-orang menjunjung tinggi high-end brand dengan eksklusivitasnya ketika kita masuk toko, membeli barang dan tentunya high-end brand itu sangat identik dengan ambience dari visit on store-nya. Tetapi dengan adanya pandemi ini semua orang beralih ke local brand karena pertama dengan harganya pun yang lebih terjangkau dan juga kepastiannya pun lebih tinggi. Dan saya ingin meminta tips selaku expertise dari retail sendiri kepada Bapak Handaka, apakah ada tips tertentu untuk high-end brand agar dapat bersaing dengan para local brand di negeri Indonesia? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas. Nanti jangan lupa lapor ke panitia ya Mas ya. Oke, Pak Handaka, jadi pertanyaannya bahwa ada tren shift Pak, shift dari high-end brand ke local brand. Nah pertanyaannya high-end brand bagaimana tetap bisa mempertahankan bisnisnya dan tidak tergerus sama local brand. Silakan Pak. Sebetulnya kalau kita lihat masing-masing brand ini ada customer yang fanatik.
Dan biasanya mereka kalau udah suka brand ini mereka tidak akan beralih. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan market share ataupun brand ini bisa lebih diketahui, tentunya komunikasi lewat digital ini sangat penting. Itu yang kita selalu lakukan, termasuk di dalam seluruh unit perusahaan kami, untuk bisa menginformasikan kepada customer bagaimana brand kita ini improve setiap kali. Dan juga seperti misalnya aja Sogo, bagaimana platform yang lain selalu mengusahakan ini ori. Padahal kalau orang lihat Sogo udah nggak usah dijamin ori juga udah tahu itu di situ ori. Nah itu yang brand-brand atau apa yang udah melekat di customer itu yang selalu harus kita tingkatkan. Kita tahu kekuatan kita benar itu kita tingkatkan, jadi customer itu tidak akan shifting dari satu brand kepada brand yang lain. Ya. Jadi mereka mempunyai segmentasi dan targeting masing-masing dari loyal customer-nya Pak ya, betul ya. Pak Handaka, saya penasaran Pak, dengan adanya pandemi ini behavior orang dalam berbelanja itu berubah gak sih Pak? Ya ini pertanyaan yang bagus nih Pak. Jadi kalau dilihat dengan adanya pandemi 2 tahun, selain terpaksa orang ke arah online karena takut keluar. Betul. Namun sebaliknya ada juga yang setelah normal mereka kepengen juga keluar lagi. Tapi sebetulnya ada satu perubahan belanja, lifestyle. Kalau dulu orang belanja fashion itu lebih banyak karena ada pesta, ada arisan, nanti kepengen pesen sama desainernya, tren pertama dia yang pakai duluan dan lain-lain. Tapi karena mereka sekarang berkurang dengan fashion, jadi sekarang terjadi perubahan, benar-benar shifting ke arah beauty tetap harus. Karena lebih banyak di rumah tetap harus jaga kulit, jangan ada keriput ya, tetap pakai kosmetik, health pasti tetap, jadi farmasi dan lain-lain. Dan yang meningkat tinggi adalah home decoration. Karena, home decoration. Ya, mereka di rumah terus sehingga kadang-kadang lihat ini pengen ganti. Sudah ada hiasan yang bagus dia ganti lagi. Ini disimpan atau dikasih orang. Jadi mereka shiftingnya ke arah beauty and health, home decoration dan sport. Karena itu yang kami lakukan di Sogo. Kalau kita ke Sogo Plaza Senayan misalnya, walaupun di situ sudah memang segmen Sogo yang atas, tapi kami rubah juga gitu. Jadi sebagian kita sekarang ada yang namanya Index Living Mall. Jadi di situ jual furniture, jual home decoration, jual alat-alat lain yang dimana waktu 3 tahun yang lalu kita nggak kepikir. Kita adalah dep store, kita ke fashion, ladies, men's dan lain-lain. Tapi akhirnya kita berubah ke situ dan kalau kita lihat di lantai dasar, kita juga buka boots. Boots itu farmasi ya, farmasi sama beauty product. Jadi itu benar-benar di luar dan kita memang harus menyesuaikan sebagai retail bagaimana tren dari customer ini tadi. Ya, baik Pak, terima kasih. Dan salesnya memang naik juga tuh. Oke, baik, terima kasih Pak Handaka. Mas, sebagai pertanyaan terakhir Mas Yudo, ready, set, and grow. Apakah kita sudah siap untuk grow di tahun 2022 ini? Grow dalam arti dalam segala hal lah. Ya saya rasa sih memang 2022 ini momentum yang perlu kita jaga ya optimismenya dan kita melihat bahwa ini cukup solid ya. Selain juga keberhasilan kita mengendalikan COVID dan sebetulnya banyak pelajaran yang kita dapatkan dalam 2 tahun terakhir baik dari sisi pengambil kebijakan, policy makers ya dan juga sektor bisnis dan sektor usaha juga saya rasa juga. Dan lompatan tadi udah disinggung mengenai digitalisasi gitu kan, itu juga cukup cepat sekali di dalam 2 tahun ini termasuk juga buat kami adalah yang terkait dengan digitalisasi sektor keuangan gitu loh. Jadi memang ke depan akan perubahan yang cukup signifikan dan momentum ekonomi recovery akan solid gitu ya. Tetapi tadi memang ada beberapa faktor risiko yang kita perlu amati dan cermati sih Mas Hendra. Oke. Dengan adanya perbandingan antara faktor negatif dan positif, tadi dengan 3F dan 3C, optimisme Mas Teguh sendiri dari 1 sampai 10 berapa Mas nilainya?
Saya rasa 8 ya. Jadi mudah-mudahan konflik kita berkurang, akan resolve. Kemudian juga terkait dengan tadi food akan selesai gitu ya, akan address. Tapi memang ya tadi optimisme 8, tapi kalau kita lihat dalam agak panjang kita juga ada concern terkait dengan climate change. Mungkin nanti teman-teman ada yang concern karena ini nanti ada impactnya ke food ya. Tapi overall kalau kita bicara katakanlah 2024, 2023, 2024 saya rasa ekonomi kita akan cukup solid Mas. Solid ya, baik. Oke Pak Handaka, ready, set and grow. Seberapa optimis Pak Handaka terhadap pertumbuhan dunia retail pada tahun ini dan juga makronya Pak? Dari optimisme 1 sampai 10 berapa Pak nilainya Pak dari Bapak? Terhadap ekonomi Indonesia setelah di masa Pak endemi ini Pak? Jadi bukannya berlebihan, tapi untuk retail kita tetap optimis, apalagi dengan adanya tren kita sebagai human being nggak bisa hanya terisolasi dengan online di kamar terus, bahwa brick and mortar dan juga online akan tumbuh bersama-sama. Dan kami optimis di angka 9 untuk pertumbuhan kita. Dan kita lihat aja MAP, dalam keadaan pandemi kami buka Subway. Dalam keadaan pandemi kami buka Food Locker. Bagi mereka sneaker lover, tentu sering ke Food Locker juga hanya untuk membeli sneaker, untuk sesuatu yang tidak ada di tempat lain. Jadi saya pada kesempatan ini juga membuka kesempatan bagi teman-teman kalau memang memproduksi sesuatu dan belum punya saluran bisa menghubungin saya lewat Fortune Indonesia untuk bagaimana bisa kita bantu untuk menjual di toko kami baik lewat online ataupun offline. Kenapa? Karena sekarang kadang-kadang pemerintah hanya membuka jalur produksi jangan jual cara biasa, ayo online, ayo online. Tetapi kan tetap membutuhkan sesuatu yang dilihat gitu. Betul sekali Pak. Nah kalau di Dev Store tentunya di situ adalah meeting point. Orang datang dan orang melihat. Betul, betul. Jadi siapa yang mau mendaftar ke Pak Handaka untuk menitipkan barangnya? Gak ada, nanti pokoknya hubungin tim Fortune Indonesia akan membantu ya Pak ya. Oke, Bapak Ibu sekalian terima kasih atas sudah bergabung di sesi yang cukup berat. Tapi satu hal yang menggembirakan bahwa kedua narasumber kita ini optimis lah terhadap Indonesia, ready, set and grow, bahwa kita sudah waktunya kembali ke jalur pertumbuhan dan sudah didukung oleh dengan pernyataan-pernyataan dari Pak Handaka juga Mas Teguh, dan saya sudah sewajarnya bahwa kita optimis untuk mengarungi tahun 2022. Saya minta aplaus untuk para kedua narasumber kita yaitu Pak Handaka Sentosa, CEO Sogo Indonesia, dan juga Mas Teguh Yudo Wicaksono, Head of Mandiri Institute. Luar biasa sekali Bapak Hendra, terima kasih banyak sudah memoderatori sesi yang kelima ini. Dimohon berkenan kepada seluruh narasumber untuk berdiri dan bersama moderator karena kita akan ada pemberian tanda apresiasi. Dan kepada tim dokumentasi kami persilakan. Apresiasi yang pertama akan diberikan oleh Bapak Hendra kepada Bapak Handaka Santosa. Dimohon berkenan untuk berada di tengah panggung. Dan kepada tim dokumentasi kami persilakan. Baik, untuk yang pertama pemberian token of appreciation diberikan oleh Bapak Hendra kepada Bapak Handaka Santosa. Silakan boleh difoto tim dokumentasi. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dan untuk yang kedua, pemberian tanda apresiasi akan diberikan oleh Bapak Hendra kepada Bapak Teguh Yudo Wicaksono. Kami persilakan berkenan untuk ke tengah panggung. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dan dimohon berkenan kepada moderator dan seluruh narasumber untuk bisa berfoto bersama bertiga. Dimohon berkenan untuk berada di tengah panggung, Bapak. Iya, betul.